Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Mayoritas warga Indonesia pasti pernah mendengar nama Ahok. Ya, Ahok, pejabat gubernur yang bersikap radikal terhadap kinerja penyelenggara negara yang saat itu banyak dipersepsikan sebagai pekerja yang bertele-tele dan cenderung korup. Nama asli Pak Ahok adalah Basuki Cahayapurnama atau disingkat BTP. T-nya itu karena ejaan cahaya ditulis dalam ejaan lama pakai TJ sehingga singkatannya menjadi BTP, Basuki Cahayapurnama. Tetapi sebenarnya nama asli beliau ketika lahir adalah Chung Ban Hock. Dari nama beliau tersebut, jelas sekali beliau bersuku Cina. Beliau dianggap legenda dalam politik karena revolusi birokrasi yang beliau lakukan saat menjadi gubernur Jakarta pada periode November 2014 sampai dengan Mei 2017 setelah melanjutkan visi dan misi Gubernur Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden. Suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, revolusi sesungguhnya budaya kerja aparatur sipil negara ya dicontohkan oleh Pak Gubernur Ahok ini. Meskipun dirintis juga oleh Pak Jokowi sebagai gubernur dan BTP waktu itu sebagai wakil gubernur. Berikut beberapa hal yang sifatnya kontroversial dari Pak Ahok ini. Yang pertama, kepemimpinan beliau yang transparan. Bayangkan, rapat kerja beliau divideokan, kemudian dipublikasikan sehingga masyarakat luas tahu apa yang dibicarakan dalam rapat, sehingga rakyat juga tahu, bisa menilai jika ada pejabat yang neko-neko yang dalam rapat itu membawa misi di luar kepentingan publik. Publik yang terpelajar sangat rindu dengan kinerja pemerintah yang tegas, bersih, dan cekatan, yang kemudian terobati rindu itu dengan diwakili oleh cara memimpin yang dilaksanakan oleh Pak Ahok yang dilaksanakan secara taktis. Teori good government atau pemerintahan yang bersih kan banyak dipelajari di bangku-bangku kuliah. Bahkan banyak pejabat yang jago tentang teori tersebut. Tapi Pak Ahok mempraktikannya. Kong kali kong anggaran dibatasi dengan membuat sistem anggaran yang lebih mudah terawasi, yaitu dengan membangun e-budgeting. Semua harga pengadaan barang dan jasa jelas disesuaikan dengan market lokal Jakarta. Budaya kompromi dan transaksi yang merugikan kepentingan publik dikikis oleh gaya kepemimpinan Pak Ahok ini. Tetapi tentu saja para penyelenggara pemerintahan yang bergaya pikir klasik dan konvensional jelas kaget, terseok-seok mengikuti gaya Pak Ahok ini. Dan ketidaksukaan dengan gaya Pak Ahok ini kemudian mengkristal di kalangan senior pejabat yang masih bergaya klasik. Yang kedua, penggunaan anggaran yang optimal yang dilakukan di eranya Pak Ahok. Meskipun beberapa kasus menjadi sorotan publik saat itu, seperti kasus rumah sakit sumber waras dan sebagainya, tetapi ada proyek unik yang bisa menjadi puncak gunung es transparansi anggaran yang dilakukan beliau, yaitu pembangunan simpang susun Semanggi yang tidak menyentuh anggaran daerah, meskipun secara keuangan ya sudah dianggarkan. Anehnya, ada sebagian yang justru menyalahkan Pak Ahok. Mengapa? Karena uang yang sudah dianggaran kok malah tidak dipakai, tetapi pembangunan simpang susun Semanggi sebagai target berhasil dibuat. Ternyata Pak Ahok berhasil memanfaatkan pihak swasta untuk membangun tanpa embel-embel utang, dan dana yang sudah dialokasikan, APBD yang sudah dialokasikan, kemudian dialihkan ke pembangunan yang sifatnya lebih ke menuju kepentingan publik yang lebih luas. Nah, bagi saya prestasi seperti ini bagus. Kalau menurut Anda bagaimana? Yang ketiga,
Pak Ahok menempatkan kemampuan di atas senioritas. Seperti kita tahu, gaya lama berkarir di pemerintahan atau di PNS, itu senioritas mengalahkan kemampuan. Sehingga walaupun bodoh dan tidak punya kompetensi, kalau sudah senior ya merasa lebih berhak menjadi pejabat dibanding junior, meskipun junior itu pandai dan mumpuni. Model tersebut, gaya kepemimpinan yang mengutamakan senioritas tanpa melihat kemampuan tersebut, dilangkahi oleh Pak Ahok. Posisi pejabat ditawarkan pada siapapun yang lebih mampu. Kemampuan seseorang menjadi faktor lebih utama dibandingkan sekedar senioritas. Maka banyak pejabat senior yang terpental, digeser atau diganti oleh yang muda-muda yang lebih kompeten. Padahal pejabat senior yang bergaya konvensional itu biasanya punya jaringan antar sesama yang kuat. Tetapi karena gaya konvensional budaya kerja di pemerintah itu saat itu cenderung kompromistik dan transaksional, maka itu diperbaiki oleh Pak Ahok. Oleh karena itu sebenarnya Pak Ahok menabung risiko dengan jabatannya, karena terlalu banyak melakukan pergeseran atau pergantian pejabat senior yang dianggapnya tidak mampu. Karena ketegasan atau kekerasan sikap Pak Ahok inilah, sehingga di era Gubernur Ahok, barisan sakit hati itu banyak sekali dan semakin mengkristal. Yang keempat, walaupun Pak Ahok cukup radikal dengan perubahan budaya kerja, tapi beliau juga konsekuen memperhatikan kesejahteraan staf-stafnya. Itu dilakukan dengan memberikan tunjangan kinerja pegawai DKI Jakarta di wilayah kewenangannya dengan angka menjulang relatif dibandingkan dengan tunjangan kinerja daerah lain. Bahkan tunjangan kinerja daerah di wilayah Pak Ahok tersebut mengalahkan mengalahkan tunjangan kinerja resmi dari pegawai pemerintah pusat. Luar biasa kan? Tunjangan kinerja daerah yang besar tersebut dibuat di era Pak Ahok secara resmi, diiringi konsekuensi, yaitu kebijakan tegas terhadap penyalahgunaan jabatan dan pengendalian kemampuan pejabat yang cukup masif. Pejabat selingkuh sedikit, konsekuensinya pecat. Makanya, para pejabat saat itu selalu was-was karena dapat dipecat setiap saat. Suka dan tidak suka, sebenarnya cukup layaklah jika karyawan Pemda Jakarta berterima kasih kepada Pak Ahok karena pendapatannya naik signifikan dan halal lagi, kecuali yang masih suka dengan budaya kerja lama yang mendapatkan tambahan pendapatan dari permainan di lapangan. Radikalisme Pak Ahok dalam memperbaiki budaya kerja pegawai di lingkungan Provinsi DKI Jakarta menjadi preseden yang tidak dapat dihindari oleh penerusnya kelak. Apa yang dilakukan Pak Ahok menjadi barometer dan rujukan banyak Pemda di Indonesia. Gaya komunikasi Pak Ahok dengan lisan yang tajam, ekspresi yang tajam, hal itu membuat barisan sakit hati semakin mengkristal dan mencari dan menemukan peluang melalui politik identitas. Sebagai politisi dari kalangan minoritas, tentu saja Pak Ahok tak akan mampu membendung politik identitas mayoritas. Namun demikian, peristiwa hukum yang dikaitkan dengan pelecehan agama yang mampu menumbangkan Pak Ahok akan menjadi rujukan hukum bagi siapa saja di negeri ini, menjadi referensi hukum bagi siapa saja, dan sangat mungkin itu akan menjadi senjata makan tuan jika kita tidak berhati-hati dalam bersikap. Demikian fenomena Pak Ahok, Gubernur Jakarta yang heboh. Mungkin ada beberapa kelemahan, tapi ya saya lebih suka menunjukkan hal-hal yang positif saja. Dari berbagai paparan tersebut tentang Pak Ahok, barangkali ada hal-hal yang menurut Anda dapat ditambahkan atau justru disanggah. Silahkan ada kolom komentar. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.